Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagasara Kumara dari kelas 1 CS1 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah konsep Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Kemajuan iptek di Indonesia harus didasari oleh nilai-nilai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa perkembangan iptek di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Lalu, perkembangan iptek yang ada di negara Indonesia haruslah menyertakan nilai-nilai Pancasila di dalamnya sebagai faktor internal yang ada di bangsa ini. Kemudian, nilai-nilai yang ada di Pancasila haruslah dijadikan sebagai rambu-rambu normatif dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu yang terakhir adalah ideologi dan budaya bangsa Indonesia haruslah menjadi satu kesatuan fondasi yang kuat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikutnya adalah alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Mengapa Pancasila diperlukan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu? Berikut ini adalah alasan mengapa Pancasila dibutuhkan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama adalah penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan iptek yang berpengaruh pada kehidupan peradaban manusia. Lalu yang kedua adalah nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol pada suatu daerah tertentu mulai tergantikan oleh gaya hidup global atau gaya hidup budaya barat. Kemudian, untuk mencegah kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh perkembangan iptek. Lalu yang terakhir adalah penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia harus diperkuat agar bangsa Indonesia tidak terjerumus pada pengembangan ilmu pengetahuan yang jauh dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berikutnya adalah sumber historis tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat ditelusuri pada 3 tahapan penting, yaitu yang pertama adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Kata mencerdaskan kehidupan bangsa mengacu pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, yakni proses mencerdaskan kehidupan bangsa yang tidak terlepas dari nilai-nilai utama Pancasila, yakni spiritualitas, solidaritas, kebangsaan, musyawarah, dan keadilan. Lalu yang kedua adalah diselenggarakannya kegiatan kuliah umum tentang Pancasila sebagai dasar falsafah negara oleh Presiden Soekarno yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 1956 sampai dengan 1 Februari 1959. Lalu yang ketiga adalah kegiatan seminar dengan tema Pancasila sebagai orientasi pengembangan ilmu yang diselenggarakan di Universitas Gadjah Mada pada tanggal 15 Oktober 1987. Berikutnya adalah sumber sosiologis tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber sosiologis dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga manakala pengembangan iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya akan terjadi penolakan di lingkungan masyarakat. Masyarakat harus menyadari perannya sebagai makhluk hidup yang dikaruniai akal dan pertimbangan moral, sehingga kepekaan nurani dapat menjadi sarana untuk bersikap resisten terhadap kemungkinan buruk yang akan terjadi di balik pengembangan iptek, sehingga masyarakat lebih peka terhadap isu kemanusiaan di balik pembangunan dan pengembangan iptek karena dampak negatif dari pengembangan iptek itu sendiri. Berikutnya adalah sumber politis tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber politis tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat dibandingkan dari 3 zaman yang ada di Indonesia, yaitu Orde Lama, Orde Baru, serta era Reformasi. Pertama-tama kita akan bahas Orde Lama. Pada masa kepemimpinan Soekarno, yakni pada masa Orde Lama, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan atau orientasi ilmu Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu
pada zaman Orde Lama belum secara eksplisit dikemukakan. Namun oleh Soekarno dikaitkan secara langsung dengan dimensi kemanusiaan dan hubungannya antara ilmu dengan amal. Selanjutnya adalah pada Orde Baru. Pada masa kepemimpinan Soeharto, yakni pada masa Orde Baru, Presiden Soeharto menyinggung masalah Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Meskipun Pancasila diterapkan sebagai satu-satunya asas organisasi politik dan kemasyarakatan, tetapi penegasan tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia belum diungkapkan secara tegas. Selanjutnya adalah era reformasi. Pada masa kepemimpinan mulai dari Presiden B.J. Habibie hingga saat ini yang dikenal dengan nama era reformasi, penjabaran Pancasila sebagai dasar nilai dalam berbagai kebijakan penyelenggaraan negara adalah suatu upaya dalam rangka untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Berikutnya adalah tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Dalam menerapkan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, tentu terdapat beberapa tantangan yang harus diatasi. Yang pertama adalah kapitalisme. Kapitalisme sebagai sistem atau paham ekonomi yang menguasai perekonomian dunia, termasuk juga Indonesia, mengakibatkan ruang untuk penerapan nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Yang kedua adalah globalisasi. Proses masuknya bangsa Indonesia ke dalam ruang lingkup dunia mengakibatkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek sehingga Indonesia cenderung berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Yang ketiga adalah konsumerisme. Gaya hidup yang tidak hemat ini dapat mengakibatkan negara Indonesia menjadi target pasar bagi negara-negara lain yang lebih maju untuk memasarkan produk-produknya. Yang keempat adalah pragmatisme. Pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri yaitu keberhasilan, kepuasan, serta hasil telah mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Ini adalah esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Setiap sila Pancasila memiliki makna tersendiri sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama adalah sila pertama. Sila pertama memberikan kesadaran bahwa manusia hidup di dunia ibarat sedang menempuh ujian, dan hasil ujian akan menentukan kehidupannya yang abadi di akhirat nanti. Lalu sila kedua. Sila kedua memberikan arahan baik yang bersifat universal maupun khas terhadap ilmuwan dan ahli teknik di Indonesia berdasarkan asas kemanusiaan atau humanisme. Lalu sila ketiga. Sila ketiga memberikan landasan esensial bagi kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, ilmuwan dan ahli teknik Indonesia perlu menjunjung tinggi asas persatuan Indonesia dalam tugas-tugas profesionalnya. Lalu sila keempat. Sila keempat memberikan arahan asas kerakyatan yang mengandung arti bahwa pembentukan Negara Republik Indonesia adalah oleh dan untuk semua rakyat Indonesia. Lalu yang terakhir adalah sila kelima. Sila kelima memberikan arahan agar selalu diusahakan tidak terjadinya jurang kesejahteraan atau permasalahan sosial di antara bangsa Indonesia. Berikutnya adalah urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Mengapa Pancasila sangat penting untuk diterapkan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu? Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dikarenakan beberapa hal berikut ini. Yang pertama adalah perkembangan ilmu dan teknologi saat ini tidak berakar pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia itu sendiri, sehingga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut cenderung berorientasi pada nilai-nilai budaya Barat. Lalu yang kedua adalah kondisi tidak meratanya orientasi perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia saat ini lebih berorientasi pada kebutuhan pasar, sehingga prodi-prodi yang dikenal laku keras di perguruan tinggi Indonesia adalah prodi-prodi yang terserap oleh dunia kerja. Lalu yang ketiga adalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia saat ini belum melibatkan masyarakat luas, sehingga hanya menyejahterakan kelompok-kelompok elit tertentu yang melakukan pengembangan ilmu. Berikutnya adalah sila-sila Pancasila dalam sistem etika ilmiah. Yang pertama adalah sila pertama.
Sila pertama melengkapi ilmu pengetahuan dengan menciptakan perimbangan antara yang irasional dan rasional, antara rasa dan akal. Sila pertama ini menempatkan manusia dalam alam semesta sebagai bagiannya, bukan sebagai pusat dan tujuan, serta menuntut tanggung jawab sosial dan intergenerasional dari ilmuwan dan teknologi. Lalu sila kedua. Sila kedua memberi arahan dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dikembalikan pada fungsi semula, yaitu untuk kemanusiaan. Lalu ada sila ketiga. Sila ketiga melengkapi universalisme dan internasionalisme dalam sila-sila yang lain sehingga suprasistem tidak mengabaikan sistem dan subsistem di bawahnya. Aspek universal dan lokal harus dapat hidup secara harmonis dan tidak saling merugikan. Berikutnya adalah sila keempat. Sila keempat mengimbangi autodinamika iptek, serta mencegah teknologi berevolusi dengan leluasa. Percobaan, penerapan, dan penyebaran ilmu pengetahuan harus mencerminkan semangat demokratis dan perwakilan rakyat harus dapat memusyawarahkannya sejak dari kebijakan penelitian sampai ke penerapan massal hasil-hasilnya. Lalu yang terakhir adalah sila kelima. Sila kelima menekankan 3 keadilan Aristoteles, yaitu distributif, legalis, dan komutatif dalam pengembangan, pengajaran, dan penerapan iptek. Keadilan sosial juga menjaga keseimbangan antara individu dengan masyarakat. Berikutnya adalah penerapan Pancasila sebagai etika ilmiah. Pengaplikasian Pancasila sebagai etika ilmiah dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan tindakan-tindakan berikut ini. Yang pertama yaitu hormat terhadap hayat. Lalu yang kedua, setuju secara sukarela untuk eksperimen yang baik dan benar tentang guna dan akibatnya. Kemudian yang ketiga, mementingkan tanggung jawab sosial terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi daripada pemecahan persoalan ilmiah. Lalu yang terakhir adalah melakukan pelestarian terhadap lingkungan sekitar. Berikutnya adalah Pancasila dalam pengembangan ilmu ekonomi. Pancasila dalam pengembangan ilmu ekonomi dikenal dengan sebutan ekonomi Pancasila. Kali ini akan dibahas ciri dari ekonomi Pancasila. Hal-hal yang merupakan ciri-ciri dari ekonomi Pancasila meliputi 5 hal, yaitu yang pertama adalah roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral. Lalu yang kedua adalah kehendak kuat dari seluruh masyarakat mengarah kepada pemerataan sosial. Lalu yang ketiga adalah prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh, yang berarti bahwa nasionalisme telah menjiwai tiap kebijakan ekonomi. Lalu yang keempat adalah koperasi merupakan tiang utama perekonomian dan merupakan bentuk paling konkret dari usaha bersama. Lalu yang kelima adalah adanya imbangan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk menjamin keadilan sosial.